Saya akan mulai dari kisah pewayangan yang menyebut nama Nusa Kambangan ini. Bermula dari kisah erotis Batara Guru dengan Dewi Uma yang gagal, hingga terpancarlah air kehidupan sang dewa dan jatuh ke samudera, sehingga menjelma menjadi Batara Kala, seorang raksasa yang dikdaya. Namun bagaikan keturunan yang tak dikehendaki, maka Batara Kala dilemahkan kadikdayaannya dan diusir ke Nusa Kambangan. Yaitu arti harfiahnya adalah pulau yang terapung. Berdiri di antara rasa malu dan amarah, alih-alih Batara Guru menyalahkan diri sendiri, justru ia menghajar dan mengutuk Dewi Uma menjadi raseksi, yang kemudian diberinya nama Batari Durga, yang juga diusirnya ke Setra Gandamayit, artinya tempat pembuangan mayat, dan diperjodohkan dengan Batara Kala. Batara Kala dan Batari Durga segera berkolaborasi di Nusa Kambangan. Mungkin Nusa Kambangan dan Setra Gandamayit adalah nama tempat yang sama, yaitu karena Batara Kala dan Batari Durga menurut cerita dipertemukan di satu tempat. Kemudian dari keduanya lahirlah bangsa Jimpri Prayangan, Ilu-Ilu Banaspati, Berkasaan, Gendruwo, Tetean, dan sederetan nama lain dari bangsa halus yang mungkin menghuni Nusa Kambangan itu. Masih dalam kerangka cerita pewayangan tadi, nama Setra Gandamayit bila dihubungkan dengan satu aliran kepercayaan kuno yang pernah merajai Jawa, yaitu Sekte Bhairawa Tantra, maka patut diduga bahwa mungkin Nusa Kambangan dulunya adalah Kesetra, yaitu tempat ritual pengorbanan manusia oleh sekte tertentu. Mengingat sekte ini sangatlah memuja Batari Durga atau Dewi Kali. Image orang tentang keangkeran Nusa Kambangan bukan hanya karena latar belakang legenda atau mitos seperti yang saya sebutkan di atas. Akan tetapi, pada masa invasi bangsa asing, utamanya Belanda,
Nusa Kambangan mula-mula dianggap sebagai tempat yang sangat strategis untuk bertahan dari serangan para perompak dan musuh. Pada perkembangan berikutnya, ketika Belanda sudah mempunyai kekuatan politik yang luar biasa, pasca pelaksanaan politik Divide et Impera, yaitu dengan cara menjalankan taktik memecah belah kekuatan Mataram menjadi kerajaan-kerajaan kecil, maka Belanda sudah tidak segan-segan lagi menjalankan politik tangan besi. Pembangunan benteng pendem di dua tempat, yaitu satu di Nusa Kambangan dan yang satunya lagi di pantai Teluk Penyu, yang kemudian dialihfungsikan menjadi penjara bagi para ekstremis. Sebutan Belanda kepada para pejuang kita adalah bukti nyata bahwa Belanda tidak main-main dalam menumpas setiap adanya gerakan yang hendak merongrong kekuasaan mereka. Dari sinilah kemudian muncul banyak penuturan dari para sesepuh di Cilacap tentang bagaimana sikap dan cara yang sangat keji para tentara Kenil, sebutan untuk tentara Belanda dalam menyiksa dan menghilangkan nyawa para tawanan. Maka jangan heran bila para spiritualis zaman sekarang bisa menunjukkan keangkeran Nusa Kambangan dengan cara berinteraksi dengan arwah gentayangan mereka. Ada tambahan image angker di benak kita, yaitu sampai sekarang Nusa Kambangan masih ditempati beberapa lembaga pemasyarakatan atau lapas yang masih aktif, yaitu Lapas Batu yang dibangun tahun 1925, Lapas Besi yang dibangun tahun 1929, Lapas Kembang Kuning yang dibangun tahun 1950, dan Lapas Permisan yang dibangun tahun 1908. Lapas-lapas ini khusus digunakan untuk para napi kelas kakap dan terpidana mati. Nah, adakah Anda mengenal sederetan nama yang pernah dipenjara atau dieksekusi di sini? Pecinta channel Babat Bumi Jawa, di balik cerita angker yang menyelimuti Nusa Kambangan, sesungguhnya pulau yang luasnya 210 km persegi atau setara dengan 21.000 hektar, yang secara geografis terletak di wilayah administratif Kabupaten Cilacap ini, mempunyai daya tarik wisata yang luar biasa. Di pulau ini terdapat hutan alam tropis Nusa Kambangan yang sebagian masih dipertahankan sebagai cagar alam hutan tutupan, yang merupakan habitat satwa liar seperti macan kumbang, elang Jawa, lutung, terenggiling, dan beberapa jenis burung langka. Sebagian lahan yang lain sudah dibudidayakan untuk pertanian, misalnya kebun kelapa, tambak udang, dan perkebunan karet. Bagi pemerhati flora, Anda bisa menyaksikan keragaman flora di kawasan Nusa Kambangan yang bisa dikatakan sangat sulit dijumpai di tempat lain, yaitu mencakup hutan mangrove di Segara Anakan dan hutan tropika. Hutan hujan tropika di pulau ini merupakan hutan alam tropika basah daratan rendah, yang pada kondisi sekarang tipe hutan seperti ini sudah hampir tidak dijumpai lagi. Dengan demikian tidaklah berlebihan bila hutan di Nusa Kambangan disebut sebagai the last real rainforest of Java. Berbagai jenis flora langka yang banyak dijumpai di sini adalah bayur, bambu, benda, beringin, cacaratan, jengkol, kedawung, kelapa, kelumpang, kenanga, kedondong, kendal, laban, matoro lokal, tangkep, mundu, nangka, nyamplung, pelalar, randu alas, rengas, rotan, sengon, sinduk, talok, wayu, walikukun, dan wungu. Selain kekayaan flora dan fauna seperti yang saya sebutkan tadi, bila Anda berada di kawasan Nusa Kambangan, Anda akan dibuat berdecak kagum oleh indahnya objek wisata lainnya, antara lain adalah Segara Anakan. Ada pantai pasir putih dan pasir abu-abu. Ada pantai Permisan yang memiliki ombak besar, karang terjal, dan panorama laut yang indah. Ada pantai Cemiring. Terdapat benteng kuno peninggalan Portugis dengan meriam kuno yang masih utuh, dan mercusuar Cimiring yang dibangun tahun 1855 hingga tahun 1857. Ada bekas beberapa lembaga pemasyarakatan
lapas peninggalan Belanda seperti Lapas Karangtengah, Lapas Geliger, Lapas Libus Buntu, Lapas Nirbaya, dan Lapas Karanganyar. Ada Gua Ratu, Gua Putri, Gua Pasir, Gua Masigit Selo, ada Pantai Karang Bandung atau disebut Pulau Majeti yang dipercaya sebagai tempat tumbuhnya kembang Wijaya Kusuma. Ada Benteng Pendem, Benteng Klingker, Monumen Artileri, dan Pantai Ranca Babakan. Demikian tayangan kami kali ini, semoga bermanfaat. Nantikanlah tayangan-tayangan kami berikutnya. Tidak lupa kami selalu menanti saran dan perhatian dari Anda berupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai berjumpa lagi. Rahayu, rahayu, rahayu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.